Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masih pada bahasa basis data, data manipulation language, terutama SILEX, yaitu pada fungsi pencabangan dan struktur logika sederhana. Nah, fungsi pencabangan yang akan kita gunakan di sini nanti adalah if dan case when. Terdapat dua pencabangan ya sebagai bentuk logika keputusan nanti, yaitu if dan case when. Sebelum kita lanjutkan ke logika if dan case, alangkah lebih baiknya pada pertemuan kali ini saya sisipkan materi tentang fungsi string. Nah, fungsi string itu digunakan untuk apa toh? Fungsi string itu digunakan untuk mengambil karakter atau digit tertentu dari suatu teks. Nah, posisi pengambilannya itu bisa dari sebelah kiri, left, dari sebelah kanan, right, dan di tengah-tengah atau mid. Nah, bentuk umum atau rumusnya seperti apa? Rumusnya sederhana. Di situ ada left, teksnya apa? Teks ini nantinya bisa berupa atribut ya kalau kita terapkan di MySQL-nya di dalam suatu tabel. Kemudian n. Right juga seperti itu, teks kemudian n. Kemudian mid, ini ada teks, ada x, n. Nah, keterangannya bahwa teks ini nanti berupa atribut atau kolom yang akan diambil hurufnya. Kemudian n ini adalah jumlah karakter atau digit yang akan diambil dari atribut atau teks tersebut. Kemudian x ini adalah nomor urut posisi dari teks yang akan diambil. Sebagai contoh misalnya ada teks dengan tulisan Microsoft. Jika kita tuliskan left Microsoft, 5, maka nanti akan muncul hasilnya adalah Micro. Kenapa? Karena di situ diambil dari sebelah kiri sebanyak 5, MICRO itu 5 digit atau 5 karakter. Nah, contoh berikutnya adalah right, misalnya akan diambil sebelah kanan sebanyak 4 digit, maka nanti hasilnya adalah soft. Nah, kemudian yang terakhir adalah mid. Mid di sini hanya digunakan untuk mengambil pada posisi urut tertentu. Kita misalnya ingin mengambil dari urutan nomor 3, berarti 1M, 2I, 3C. Nah, mulai dari C diambil 5, maka CROSO, maka CROSO gitu ya. Ini adalah fungsi string. Nah, langsung kita praktekkan ke dalam bentuk MySQL, baik menggunakan tabel maupun yang tanpa menggunakan tabel. Langsung kita misalnya menggunakan Microsoft tadi, kita gunakan select, kemudian kita gunakan yang pertama left, kemudian di situ ada teks Microsoft gitu ya, Microsoft, kemudian kita ambil 5. Bagaimana hasilnya? Nah, di sini cukup kita enter, ini tanpa menggunakan tabel, hasilnya adalah micro. Langsung kita praktekkan berikutnya bagaimana dengan right ya, RIGHT sebanyak 4, hasilnya soft. Kemudian kalau kita ambil di tengah-tengah, mid ya, middle di tengah, yaitu posisi ketiga sebanyak 5, hasilnya CROSO. Nah, ini seperti pada teori. Nah, bagaimana dengan misalnya kita menggunakan tabel? Ketika kita menggunakan tabel, kita bisa menggunakan ini ya, tabel penilaian kode misalnya ya, tabel penilaian kode. Nah, di sini misalnya kita ingin ambil 1 digit dari kode ya, di sebelah kiri, 1 digit dari kode sebelah kiri, maka kita gunakan select, misalnya kita tampilkan semuanya bintang, kemudian left dari sebelah kiri dari kode, kemudian sebanyak 1 digit, S misalnya adalah kita kasih huruf gitu ya, kemudian from, karena kita menggunakan tabel tetap gunakan from penilaian. Oke, hasilnya seperti apa? Maka hasilnya seperti ini. Maka di sini KKU, KKU, KU dan seterusnya. Oke, ini nanti akan bermanfaat ketika kita menggunakan logika if maupun case ya. Bisa jadi K ini nanti maksudnya adalah ini adalah kode khusus, U itu adalah umum misalnya gitu ya.
Kemudian nanti misalnya ada L itu lokal dan seterusnya. Bahkan NIM ini nanti juga kita bisa ambil. Misalnya ini di tengah-tengah ini menggambarkan adalah tahun masuk mahasiswa. 99, ada 97 dan seterusnya. Kemudian 2, kemudian 1, 0. Nah, ini juga misalnya memiliki maksud tertentu seperti pada NIM kita. Nah, seperti apa struktur if? Struktur if itu terdiri dari if kondisinya, kemudian nilai jika benar, dan di sini nilai jika salah. Keterangannya, maksud dari kondisi di sini disebut juga sebagai kriteria yang terdiri dari bagian variabel. Nah, variabel ini biasanya berupa atribut atau kolom. Kemudian operator, di dalam satu kondisi nanti ada operator. Operator pernah kita pelajari pada video saya sebelumnya, yaitu ada sama dengan, lebih kecil, lebih besar, tidak sama dengan, dan seterusnya. Kemudian nilai pembandingnya, ya, nilai pembatas kriteria. Jika nilai nanti dirasa benar, maka yang dituliskan, dieksekusi atau diproses itu adalah bagian yang di sini. Jika tidak memenuhi, maka nanti yang diproses di sebelah sini. Ini bentuk umum dari if. Atau pada bagian nilai salah ini, jika diproses maksudnya tidak benar, maka di sini boleh ada if lagi. Itu ya, bisa ditambahkan if lagi. Berdasarkan bentuk umum tadi, jika kita menggunakan contoh tanpa tabel, misalnya seperti ini, kondisi logika yang digunakan untuk mengecek suatu angka. Jika angka lebih dari atau sama dengan 70, angka yang akan dimasukkan nanti, maka keterangan adalah lulus. Jika angka kurang dari 70, maka keterangan adalah mengulang. Angka di sini ini nanti sebagai inputan, sedangkan 70 ini sebagai tetapan di dalam suatu nilai kondisi. Maka bisa kita jabarkan, jawabannya itu diketahui, kondisinya yaitu angka lebih besar sama dengan 70, nilai benarnya itu lulus, nilai salahnya itu mengulang. Nah, hasilnya jika angka nanti diberikan nilai 80, maka nanti harusnya jawabnya adalah lulus. Nah, rumusnya akan menjadi if, nah jika kita kasih angka tadi 80, maka lebih besar dari 70 akan memproses lulus. Bagaimana bentuk dalam SQL-nya? Langsung kita menuju ke shell dari MySQL-nya atau di komen lain. Hasil dalam bentuk MySQL komen lainnya tanpa menggunakan tabel, maka kita cukup select, kemudian kita masukkan rumusnya yaitu if, kemudian kondisinya tadi angka dituliskan 80, kemudian lebih besar sama dengan 70, maka hasilnya lulus jika ini nanti benar. Kemudian jika nilai salahnya, maka di sini mengulang. Maka berdasarkan logika sederhana ini, kita hanya menggunakan select, kita menggunakan select if langsung tanpa from karena kita tidak menggunakan tabel. Oke, langsung kita enter, hasilnya lulus. Nah, sekarang kalau angka kita rubah misalnya menjadi 50, apakah nanti dia akan memproses lulus atau mengulang? Ya, seperti ini. Saya ganti 50. Saya enter, maka hasilnya mengulang. Mudah bukan? Bagaimana cara membuat if-nya? Nah, berikutnya kita akan coba menggunakan tabel mahasiswa untuk menggunakan if ini. Berikutnya contoh logika if jika kita menggunakan suatu tabel. Di sini tabel yang akan kita gunakan adalah tabel mahasiswa dengan data-data seperti ini ya. Kita tampilkan dulu NIM, nama, kota lahir, kemudian tanggal lahir. Dan nanti di sini kita akan tambahkan umur, kemudian keterangan. Nah, bagaimana cara kita menampilkan umur atau langsung keterangannya? Bagaimana? Ya, caranya mudah. Caranya kita gunakan keterangannya misalnya nanti adalah jika umur lebih dari 30, maka keterangannya adalah dewasa. Jika umur kurang dari atau sama dengan 30, maka keterangannya adalah remaja. Maka di sini kita harus ketahui dulu umurnya. Pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana kita menentukan atau menemukan umur.
yaitu dengan cara menyelisihkan atau mengurangkan tanggal bulan tahun hari ini dengan tanggal lahir, gitu ya. Nah, ini nanti akan saya berikan sedikit gambaran dengan menggunakan suatu fungsi untuk menyelisihkan tanggal maupun waktu. Oke, kita analisis berdasarkan pernyataan ini, jawabannya nanti seperti apa. Kita ketahui dulu adalah kondisinya umurnya lebih besar dari 30, berarti untuk atribut umur karena belum ketahuan, maka di sini nanti kita ciptakan dulu. Kemudian nilai benar itu nanti dewasa, nilai salahnya adalah remaja. Jadi rumusnya akan menjadi seperti ini. Jika ini nanti umur sudah diketahui, maka hasil akhir dalam perintah SQL-nya akan menjadi seperti ini. Jika umurnya sudah diketahui. Bagaimana jika belum diketahui? Maka kita langsung coding menggunakan command line. Kita temukan dulu umur. Oke, kita gunakan tabel mahasiswa. Telah kita ketahui bersama bahwa pada tabel mahasiswa ada kolom atau atribut tanggal lahir. Untuk mengetahui umur, kita bisa menggunakan cara pengurangan, yaitu mengurangi atau menselisihkan tanggal bulan tahun hari ini dengan tanggal lahir mahasiswa. Untuk menampilkan seluruh data, kita gunakan select bintang from. Kemudian karena kita akan menambahkan umur, maka di sini setelah bintang kita beri koma. Kemudian kita gunakan tahun. Tahun, ingat ya, kita gunakan year. Kemudian tahun apa yang akan kita ambil, yaitu tahun saat ini, now, ya. Kemudian dikurangi dengan tahun, year, dari tanggal lahir. Tanggal, agar nanti lebih bagus kita beri S atau alias umur, agar tampilannya nanti menjadi umur. Oke, sekarang kita enter. Nah, setelah kita ketahui seperti ini, maka nanti yang di atas 30, maka nanti akan tertulis dewasa. Kalau di bawah 30, di sini ada dua data, nanti tertulis keterangannya di sini adalah remaja. Nah, bagaimana caranya? Maka di sini kita sudah memiliki umur ya, di sini hasil dari pengurangan. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk mengetahui umur ini tanpa menyelisihkan, tapi menggunakan suatu fungsi. Sekalian saya kenalkan dulu, yaitu fungsi namanya yaitu date diff atau date difference. Nah, caranya kita masih tetap menggunakan seperti ini. Kemudian di sini kita gunakan tambahan date. Ini saya hapus saja, date diff tanggal hari ini. Kemudian date diff tanggal lahir. Nah, jadi now dengan ini dalam date diff-nya, kemudian saya kasih seperti ini. Hasilnya seperti apa? Coba kita enter. Year ya. Nah, kenapa 0? Iya, karena di sini date diff itu sebenarnya menyelisihkan yang hasilnya itu adalah berupa hari, ya, berupa hari. Berapa banyak harinya? Maka kalau tanpa saya gunakan year di sini, bagaimana hasilnya? Saya enter langsung bisa ya di sini date diff. Ya, saya enter. Nah, di sini umurnya adalah hitungan hari. Nah, bagaimana biar menjadi tahun? Maka cukup kita bagi di bagian sini, yaitu 365 hari. Di sini date diff saya bagi 365. S umur saya enter. Nah, maka di sini umurnya akan ketahuan seperti ini. Nah, kenapa tadi di sini 20 menjadi 21? Karena itu adalah pembulatan. Ya, pembulatan di atas tengah. Oke, kalau kita lihat yang di atas tadi hasilnya di sini 21, kemudian yang di sini Zean 22. Kita lihat bagaimana dengan Zean, apakah benar 22? Iya, karena di sini kurang dari setengah atau 0,5, maka dibulatkan turun. Kalau ini 42 ya, karena di atas 5. Nah, ini jelas kita sudah memiliki umur. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas tentang keterangan.
setelah kita mengetahui umur, rumusnya sebenarnya untuk mendapatkan keterangan itu sangat mudah, yaitu dengan cara cukup kita copy paste kemudian kita masukkan ke dalam struktur atau rumusan dari if itu sendiri. Bagaimana caranya? Langsung kita panah atas. Nah, ini sudah ketahuan umurnya. Kemudian di sini saya copy sampai di sini ya. Kemudian saya taruh di sini umur. Kemudian saya klik kanan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya berikan if. Kemudian saya kasih kurung lagi karena ini untuk ada perhitungannya ya. Saya kasih kurung. Nah, jika lebih besar sama dengan 30, maka nilai jika benarnya yaitu dewasa. Nah, koma, jika nilainya salah maka remaja. Kemudian kita kurung tutup dari if itu sendiri ya. Kemudian saya beli aliases ya, aliasnya s-nya keterangan. Oke, saya enter. Maka di sini hasilnya seperti ini. Maka di sini Naila remaja, kemudian Zian remaja, yang lainnya keterangannya adalah dewasa. Nah, secara fisik atau secara nyata kita bisa cek apakah hasil logika tersebut sudah benar atau belum. Berikutnya kita akan membahas tentang pencabangan case when, di mana case when ini sebenarnya hampir sama dengan if. Kalau if tadi bisa kita manfaatkan if, kemudian di dalamnya ada if dan seterusnya, maka case when ini sebenarnya bentuk penyederhanaan dari penulisan if yang banyak. Nah, sebagai bentuk umumnya dari case when ini adalah yang di sini disampaikan bahwa ada case input expression. Case input expression ini adalah ekspresi yang berupa nama kolom atau nama atribut. Kemudian when expressionnya ini misalnya nanti kita akan menentukan nilai data mana yang akan dibandingkan. Kemudian then result expression gitu ya. Kalau di dalam if itu ada when expressionnya ini adalah kondisi logikanya, result expressionnya ini adalah hasil jika benarnya gitu ya, dan seterusnya sampai dengan else result expression, kemudian and. Nah, kemudian kita akan mengambil sebuah contoh untuk mempermudah. Kita gunakan tabel penilaian ya, tabel penilaian di mana di sini ada NIM kode nilai. Nah, nilai ini biasanya ada keterangan nilai atau ket nilai begitu ya. Maka ini nanti kita akan berikan keterangan nilai di sebelah kanannya dengan seperti ini. Berdasarkan tabel penilaian nanti ada keterangan nilai. Jika A maka istimewa, AB baik sekali, B baik, BC cukup baik, dan seterusnya sampai E gagal. Nah, ini sebenarnya bisa kita buat dalam bentuk if gitu ya. Coba berdasarkan data ini Anda praktekkan di rumah sebagai tugas untuk memperdalam. Gunakan if ya, gunakan if di dalam if untuk membuat case when yang ada di sini ya. Oke, kita lanjutkan case when-nya. Nah, dengan model seperti ini kita bisa kita bisa analisis satu persatu mana input expression-nya gitu ya. Mana input expression-nya? Input expression-nya adalah nilai. Ini adalah tabel nilai berasal dari sini. Kemudian kita tentukan bagian result dan bagian when-nya. When expression-nya ini adalah A, B dan seterusnya sampai E. Kemudian untuk yang result expression-nya ini adalah istimewa, baik sekali sampai dengan gagal yang ada di sini. Oke. Nah, berdasarkan data ini coba langsung kita praktekkan ke dalam MySQL seperti apa bentuk dari case when ini.
Oke, kita gunakan tabel penilaian. Kita akan tampilkan semua data, kemudian nanti di sebelah kanannya nanti ada nilai atau keterangan nilainya dengan menggunakan case when. Caranya kita gunakan select bintang koma. Nah, koma ini maksudnya nanti semuanya akan ditampilkan. Koma di sini saya akan menggunakan case, yaitu case input expressionnya adalah nilai, kemudian when itu ketika nilai nanti diisi oleh A, maka nanti jawabannya then, jawabannya adalah istimewa. Kemudian when berikutnya adalah AB. Saya gunakan panah atas untuk mempercepat. Nanti di sini tulis baik sekali. Saya enter, kemudian panah atas lagi. B, maka di sini saya gunakan cukup baik ya. Kemudian ada BC, cukup baik. Kemudian C, ini C adalah cukup. Kemudian ada CD, CD ini adalah kurang. Kemudian D, kurang sekali. Kemudian yang terakhir adalah E. E di sini dan gagal ya, gagal. Nah, setelah seperti ini kan sudah selesai. Kemudian kita cari else-nya. Else itu jika nanti semuanya tidak memenuhi, misalnya di sini ada yang kosong, maka akan dikembalikan lagi dengan nilai kosong. Else, kembalikan input nilai. Kemudian setelah else kita rampungkan, kita tutup dengan end. Setelah kita end, kemudian kita kasih alias, karena ini nanti adalah satu atribut ya, kondisi satu atribut atau satu kolom. S-nya yaitu get underscore nilai. Ini nanti yang akan ditampilkan di sebelah kanan di sini. Kemudian kita tentukan from-nya, from penilaian. Ya, saya enter, semoga berhasil. Iya, berhasil ya. Nah, di sini AB baik sekali, B baik, cukup baik, A istimewa, yang tidak ada tadi kosong. Nah, inilah bagaimana cara kita membuat case when and itu ya. Yang penting kita tahu bahwa input expression, ada when expression, ada result expression, kemudian else-nya ini jika nanti ada nilai yang belum tertera itu bagaimana dikembalikan lagi dengan diberikan nilai kosong. Kemudian and. Di sini diawali dengan case, diakhiri dengan and, ada when, ada else. Kemudian ini hanya sebagai keterangan atribut saja ya, S alias seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian from penilaian atau ini from tabel. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa eksplorasi bagaimana kita manfaatkan if atau logika, kemudian ada case when. Saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What?